Pak, permisi. Pagi. Ayo Mas Wahyu. Iya Pak. Naik sini Mas. Ya bentar. Oh iya. Duduk. Ada apa Mas Wahyu? Ya ini Pak, mau ngobrol-ngobrol aja. Oh iya. Mau ngobrol apa? Ya ngobrol-ngobrol Tentang? masalah yang saya hadapi Pak. Oh gitu. Kalau berarti dari pembicaraan ini kayaknya Mas Wahyu punya masalah ya agak lumayan ya. Iya. Dari masalah tadi kira-kira nanti ya pastinya kita punya inilah tujuan ya. Kira-kira apa yang akan jadikan Mas Wahyu hasil dari percakapan ini nanti? Tentunya saya apa ya Pak, akan mendapatkan solusi masalah Solusi. yang saya hadapi. Iya. Dengan saya berbicara dengan Pak Usman. Oh gitu ya. Yakin ya dengan Pak Usman ya? Ya. Apa jangan-jangan karena dulu Pak Usman jadi walinya terus dekat dengan Pak Usman gitu. Tapi itu ya jadi landasan ya. Oke. Jadi masalahnya nanti setelah selesai dari pembicaraan ini Mas Wahyu agak sedikit terkurangi lah Ya, bebannya ya. Makanya kok saya lihat Mas Wahyu kok akhir-akhir ini kok berbeda gitu ya. Mungkin karena apa Mas? Kemarin nggak liburan loh? Enggak Pak, di rumah aja. Nah, bagaimana dengan ini? Dengan rapotnya Mas Wahyu? Nilai rapot alhamdulillah baik Pak. Harusnya kan biasanya kalau anak-anak kan langsung dirayakan, minta jalan kemana sama orang tua. Apa orang tua juga sibuk mungkin? Ya ibu saya juga pulangnya agak malam terus gitu, jadi ya di rumah aja gitu Pak, kerja terus. Oh gitu. Jadi memang udah ada komitmen sendiri ya Mas ya. Kalau di rumah itu yang jelas kalau ibu pas tidak di rumah bekerja, Mas Wahyu menghandle lah pekerjaan rumah, bisa membantu. Pas ibu sudah pulang, nanti akhirnya pekerjaan ibu sudah terkurangi. Bagus Mas. Terus dari situ akhirnya Mas Wahyu kegiatan pas liburan ngapain Mas? Ya cuman rebahan Pak. Rebahan. Karena masih ini ya Mas ya. Ya. Maksudnya masih dalam pandemi ya Mas ya. Oke. Oh iya. Oke. Oh iya, tadi Mas Wahyu katanya ada masalah. Kira-kira masalah apa Mas Wahyu? Tentang ini Pak, proses belajar di salah satu mapel itu agak gimana gitu Pak bagi saya. Oh. Sedikit terbebani begitu Pak. Oh gitu. Itu salah satu ya. Salah satu mapel. Jadi tidak semuanya ya Mas ya. Oh gitu. Kalau boleh tahu mapel apa ya Mas ya? Mapel ini Pak, IPS. IPS. Itu terkendalanya sudah dari semester 1 atau di semester genap ini Mas? Dari awal-awal semester 1 saat sebelum pertemuan tatap muka ya Pak, dari online BDR itu belajar dari rumah, itu agak sedikit terkendala, agak kadang sedikit terbebani seperti itu Pak. Berarti ada sedikit akhirnya di hati itu tergelitik ya Mas ya. Oh gitu. Oh iya. Iyalah, saya sendiri kalau memang ada sesuatu yang belum tersolusikan, saya sendiri juga akhirnya kepikiran, meskipun itu mungkin kalau di skala mungkin cuman berapa persen ya Mas ya. Oke, sebentar ya Mas ya. Dari tadi yang katanya salah satu mapel tadi Mas Wahyu mungkin ada ya capaian dalam hidup, mungkin hidup yang saat ini mungkin yang paling penting, mungkin dalam hidup yang saat ini penting itu apa Mas? Untuk kedepannya itu jangan sampai ada penyesalan Pak. Oh gitu. Ya, jadi jangan sampai menyesal, karena penyesalan itu kan pasti datangnya di akhir Pak. Oh iya ya, betul. Ya, jadi, luar biasa. Ya, supaya tidak terbebani, supaya tidak penyesalan di akhir nanti. Oh betul lah.
Oke, maksudnya dari salah satu mapel itu tidak ingin akhirnya nanti mendapatkan nilai yang jelek ya Mas ya. Iya. Tapi kalau boleh Pak Osman ini ya, Pak Osman bandingkan dengan mapel yang lain bagaimana? Fine-fine saja. Baik-baik saja ya. Oh gitu ya. Oke. Berarti itu adalah salah satu hambatan yang selama ini dirasakan Mas Wahyu ya. Makanya kalau kelihatan berbeda itu karena ada salah satu tadi ya. Oke. Terus dari sini tadi kalau saya tarik pembicaraan tadi, Mas Wahyu pasti datang ke sini kan pengen memecahkan solusi ya, memecahkan solusi. Tapi kalau di sini kan kita sharing, ngobrol ringan, bagaimana memecahkannya nanti kan. Mas Wahyu sendiri sebenarnya punya solusinya gimana? Kira-kira arahnya kemana, Mas? Nanti ya maksudnya kan Mas Wahyu otomatis punya solusi sendiri. Solusinya pasti Mas Wahyu punya lah. Seperti halnya kalau dalam agama itu setiap masalah itu pasti ada solusinya, dan solusi itu pasti datang dari dirinya sendiri nantinya. Orang lain kan hanya bisa apa ya, memotivasi dari situ. Solusinya apa Mas Wahyu nanti? Karena masalah yang saya hadapi itu tadi itu seperti kita belajarnya itu di luar jam kita BDR. Jadi kita agak gimana ya Pak, misal waktu kita istirahat jadi untuk terfokus di pelajaran padahal sudah tidak ada itunya. Oh gitu. Ya jadi mungkin saya nanti apa ya Pak, akan ngobrol gitu dengan solusinya gitu ya, guru mapelnya. Tapi selama ini belum dilakukan ya. Belum Pak, agak karena mungkin ini ya salah satunya saya percaya pasti kayak ngobrol lah. Mas Ayu sudah suka sama si cewek, terus si cewek itu kalau ditembak pasti ada diterima dan tidak ya. Yang harus di ini Mas, jadi resiko yang ditanggung sama kita sama dengan ini. Saya kalau diterima berarti saya senang, kalau saya tidak diterima berarti saya harus siap. Seperti halnya nanti katanya Mas Wahyu pengen ketemu ya. Kalau saya usul saya nanti ketemu dengan salah satu guru tadi Mas Wahyu berarti otomatis senang kan ya. Nah saya tanyakan, kira-kira kalau seumpama pasti punya kan, punya komitmen bila mana kalau hal tersebut tidak berhasil bagaimana? Ya sebisa mungkin ya saya menerima itu Pak, menjalankan itu dengan senang hati. Karena apa ya, karena sudah saya berusaha untuk ngomong sama guru mapel itu dan ternyata itu ditolak seperti itu ya, saya akan mengikutinya. Bukan malah mempertahankan Mas, karena kayaknya tadi kan tidak ingin penyesalan itu adalah suatu hambatan, bukannya malah nanti punya trik lagi Mas. Maksudnya saya ketemu dengan salah satu guru tadi, kok kayaknya guru tersebut punya dalam artian ego yang kuat ya. Tujuannya apa toh? Kan saya juga punya alasan juga, Mas Wahyu juga punya alasan sebagai siswa, bahwasanya ini loh, pembelajaran di luar jam itu kan mengganggu, menggelitik. Maksudnya kaitannya dengan apa Mas? Dengan kuota kan, dengan waktu akhirnya tidak bisa bermain dengan temannya lah gitu kan. Nah, bagaimana kalau setiap manusia kan, setiap siswa kan punya plan A, punya plan B. Kira-kira nanti plan A tidak berhasil kan otomatis plan B yang dilaksanakan Mas. Kira-kira sudah punya nggak Mas? Maksudnya nanti kan pasti punya strategi. Makanya untuk menjalankan itu kan mungkin butuh dukungan dari siapa. Iya. Mungkin saya nanti akan minta bantuan Pak Usman atau gitu. Teman saya gitu untuk membantu menyampaikan gitu Pak. Nah itu yang saya tadi ajak ke, bukan menggiring ya, tapi ternyata Mas Wahyu punya solusi sendiri. Jadi kalau bisa dibilang Mas Wahyu kalau sampai saat ini pembicaraan ini kan
skalanya, kalau Mas Wahyu bisa menilai sendiri kira-kira kan belum berhasil. Kalau berhasil kan 100, kalau berhasil kan 10, dari 1 sampai 10. Hambatan itu kira-kira kalau dihitung skalanya berapa, Mas? Mungkin 4 ya, 4 ya, kan berarti kecil gitu Pak. Oh, berarti Cuman itu masih sangat 4 kan? Gimana gitu. Oh gitu, berarti kan benar-benar harus terpecahkan. Takutnya nanti dilalahnya nanti ke depannya. Sekarang Mas Wahyu kelas 8 kan, nanti kelas 9, nanti di kelas 9 sudah ada namanya lulus terus penjurusan. Itu kan jadi akhirnya Mas Wahyu sendiri yang akhirnya nggak ini menyesal di kemudian hari. Bagus Mas Wahyu udah bisa menilai dari apa yang apa namanya skalanya tadi. Nah sekarang yang coba Bapak mau tanya, ada prioritas enggak? Maksudnya ada prioritas yang akan dilaksanakan di nanti dengan masalah ini. Maksudnya prioritas utama lah, prioritas utama apa yang akan dilakukan Mas Wahyu dengan masalah ini? Ya itu tadi Pak, ya, cara itu tadi. Tapi ya tetap kita apa ya Pak? Karena kan kita juga nggak terfokus dengan satu mata pelajaran itu, kita juga ada kegiatan lain seperti ekstrakurikuler atau waktu kita istirahat, waktu kita bermain, waktu kita kebersamaan, supaya tidak terganggu itu tadi ya itu Pak, kita harus ngomong gitu. Nanti prioritas utamanya ketemu atau bagaimana? Ya bertemu dengan guru itu. Oh guru, berarti prioritas utama ketemu, terus prioritas mungkin ada prioritas kedua? Membantu misal kita juga apa ya, juga nanti ngomong lah keluhan kita ya, dengan guru itu, meminta bantuan dengan Pak Usman, dengan teman-teman saya yang lain. Jadi itu ya, pertama ketemu dulu ya, ngobrol, sharing seperti ini, idenya seperti ini. Yang jelas itu kan baru dari gagasan sendiri. Mungkin prioritas utama nanti ya bukan masalah mencari dukungan, tapi coba dulu apakah nanti ditanya teman-teman yang lain bagaimana, itu kan seperti itu. Berarti tadi udah ada prioritas utama, terus mungkin strateginya Pak, mungkin strategi untuk yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan itu. Strateginya yaitu strateginya kan pasti ada ya Mas ya, strategi untuk mungkin ketemu, mungkin ini kan ada ya pas waktu nanti beliaunya lagi bagaimana itu punya strategi Mas? Mungkin itu Pak, misal kita di jam istirahat atau kita jam mata pelajaran itu, ya kan nanti kita strategi waktunya ya Mas ya. Oke bagus. Terus itu tadi kan sudah mencapai punya strategi, punya prioritas utama. Nah yang saya tanyakan berarti di sini komitmen ya Mas ya, komitmen apa yang akan kira-kira yang Mas Wahyu akan laksanakan untuk biar strategi atau rencana aksi tadi bisa tercapai? Mungkin ada yang membantu, ada bagaimana? Ya itu tadi salah satunya yang membantu untuk bicaranya. Jadi komitmennya ya kita juga harus menerima apa keputusan dari guru tersebut dan kita menjalankannya ya. Jadi bagus sih. Jadi apa yang Pak Usman coba tarik dari pembicaraan tadi, bukan Pak Usman simpulkan ya, tapi ini ternyata Mas Wahyu punya masalah, Mas Wahyu punya istilahnya bukan istilah, itu pasti Mas Wahyu punya solusinya sendiri. Dari apa yang ini kan bisa dibilang ini adalah Mas Wahyu punya tujuan utama, terus punya di sini ada ya Pak Usman identifikasi dari masalah itu. Tadi dibilangnya Mas Wahyu adalah tidak mau menyesal ya, tidak mau menyesal. Terus akhirnya rencana aksinya tadi Mas Wahyu ingin ketemu, terus ada strategi pas waktu istirahat atau setelah pembicaraan ini mau ketemu. Terus akhirnya tadi di akhir itu di endingnya Mas Wahyu punya komitmen. Jadi komitmennya seperti halnya tadi Mas Wahyu ada bilang kalau menembak cewek
katanya ada dua pilihan, diterima atau tidak. Dan ini juga sama halnya, kalau mengungkapkan ide bisa diterima dan bisa tidak, gitu kan ya. Bagus. Mungkin komitmen itu akan dijalankannya sendirian atau minta bantuan teman aja? Ya dengan teman-teman Pak. Oh dengan teman. Jadi satu kelas atau mungkin ada teman yang lain bisa membantu? Ya mungkin kan nanti tanya dulu teman-teman itu punya masalah nggak ya sama dengan saya. Oh gitu. Ya nanti kan kita yuk ngomong bersama dengan gurunya, kita beri solusi gimana. Jika itu tetap ditolak kan, ya tetap kita akan menjalankan itu. Ya udah kita berusaha menjalankan itu dengan senang hati. Oh gitu. Pak. Kan juga udah lega, kita udah ngomong, udah mengutarakan isi hati kita. Betul. Iya. Jadi bagus lah. Jadi itu adalah langkah yang bagus. Nanti setelah nanti ya Pak Osman pinginnya nanti setelah ada ini ada tindakan selanjutnya. Jadi mungkin Pak Osman ingin dengar dari hasil pertemuan itu ya, maksudnya di situ kan ada tindakan setelah tindakan aksi itu Pak Mas Wahyu nanti akhirnya bisa ada hasil dan nanti Pak Osman ingin dengar seperti apa hasilnya, begitu ya Mas ya. Jadi yang diharapkan tadi kayaknya sepertinya untuk hari ini bagaimana Mas Wahyu? Bisa agak lumayan atau bagaimana? Ya Pak, udah agak lumayan, udah tahu gitu Pak. Ya atas bantuan dari Pak Usman juga udah agak lega juga. Agak lega juga ya. Jadi kalau seumpama nanti ini kan masih dalam pandemi ya Mas ya. Ini kemudian juga pembelajaran juga masih kayak masih sekarang BDR online-nya masih full ya Mas ya. Terus minggu depan kalau nggak salah rencananya juga masih 50 terbatas dan nanti full setelah 50 itu setelah minggu setelahnya. Jadi yang diharapkan kan untuk ketemu salah satu guru tadi kan ada peluang gitu ya Mas ya untuk menjalankan strategi yang tadi Pak Mas Wahyu sampaikan tadi. Jadi mungkin kayak kemarin di semester yang kemarin kan setelah terima rapot ada liburan, mungkin liburnya ditunda dulu ya. Nanti di semester genap ya pas kenaikan kelas ya kayaknya ya Mas ya, kalau masalah yang menggelitik ini sudah terpecahkan. Luar biasa, salut Pak Osman dengan apa yang Pak disampaikan Mas Wahyu. Mungkin ada masalah lagi Mas? Mungkin gitu tadi Pak, ada terkendala sinyal mungkin kalau di luar jam PDR. Oh gitu. Tapi kan itu kurang lebihnya masih ada jarak seminggu lagi ya. Itu juga kayaknya bukan kayaknya sih, pemerintah juga inginnya pendidikan di Indonesia itu juga arahnya juga yang bagus ya. Kalau kemarin kan dievaluasi dari setengah masuk setengah di rumah itu kurang maksimal, jadi yang semester ini itu digenapkan karena ada salah satu wali atau beberapa yang memanfaatkan BDR ternyata Mas. Jadi ada orang tua yang tidak mau mengantarkan, akhirnya pingin yang BDR. Akhirnya sekarang kita kembali coba full, tapi ada konsekuensi dari prokes Mas. Jadi tahu ya, nanti kalau semua ada yang ini kan mau sih, Mas Wahyu sudah divaksin ya? Sudah Pak, alhamdulillah. Jadi di sini nanti semoga aja dengan full ini nanti pembelajaran juga bagus. Kalau Pak Usman bisa ambil kesimpulan apa yang tadi disampaikan di luar pembelajaran terus mengganggu, terus ternyata ada kuota internet, itu kan karena BDR ya. Mudah-mudahan yang Pak Usman harapkan dengan nanti 100% masuk itu kita tidak ada masalah lagi, terutama masuk dengan teman-temannya. Kalau Bapak saya pribadi tidak tahu masalah siswa kalau siswa tidak datang kepada salah satu guru. Inilah fungsinya dari apa yang dinamakan dengan sharing, apa yang dinamakan ngobrol ringan aja. Ini kan kebetulan Mas Wahyu juga nggak ada pelajaran kan ya. Nah, itu salah satunya di situ. Mungkin itu aja Mas Wahyu. Iya Pak, itu aja cukup. Terima kasih ya Mas Wahyu. Terima kasih ya Pak. Pak Osman tunggu ya nanti ya. Bagaimana nanti hasilnya. Kita juga nanti ada tindakan seperti apa. Terima kasih ya Pak. Ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.